Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih telah bergabung. Sekarang kan kita akan ngebahas tentang accurate ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih accurate itu apa, Mas Fuad? Accurate itu apa, Mas Fuad? Ya. Accurate itu adalah aplikasi software akuntansi yang berbasis desktop dan cloud ya, yang dirancang untuk membantu bisnis dalam pengelola pembukaan keuangan. Nah, sejarah dan perkembangannya itu diperkenalkan oleh PT Cipta Piranti Sejahtera pada tahun 1999. Nah, Accurate telah menjadi salah satu software akuntansi lokal terkemuka di Indonesia. Nah, fitur utamanya yaitu laporan keuangan otomatis, manajemen persediaan, perpajakan, payroll, dan integrasi dengan berbasis sistem pembayaran. Di Accurate itu yang barusan Pak jelaskan tadi. Itu Mas Yorman. Oke, terima kasih Mas Fuad. Nah, kan sekarang kita udah tahu nih accurate itu apa. Sekarang kita coba mulai praktiknya ya. Sekarang Teh Dwi coba jelasin gimana cara mengoperasikan accurate ya. Boleh. Dan saya Desnolia ingin menjelaskan tentang operasi accurate. Ini untuk membuka data perusahaan baru atau gimana, Pak? Kita bikin baru aja. Kita masuk ke boleh close dulu, Kak, kembali lagi ke awal. Betul. Jadi kita mencet data perusahaan baru itu untuk membuat data perusahaan baru ya, untuk perusahaan baru. Nama berkasnya kita mau dinamain kita siapa nih, gitu kan? Kalau kayak contohnya praktek accurate gitu kan. Terus kita udah dinamain, terus kita pencet yang segitiga itu, Kak. Praktek accurate. Biasanya kalau di accurate sendiri itu tersimpannya oleh GDP, dan ini pengguna sama kata kuncinya sama, supervisor. Jadi tinggal di copy aja. Oke. Nah, kita memilih bahasa Indonesia. Lanjut, kita pilih persepsi standar karena kita baru permulaan. Lanjut lagi. Yes. Dan di sini ada nama perusahaan. Kita ingin mengisi data perusahaan Tuan Selamat, sembako Tuan Selamat gitu kan. Terus ada alamatnya juga dan kita isi. Nah, sudah tutup bukunya, disoalkan ada 2024 kalau nggak salah. Januari. Ya, 2023 berarti benar tanggal 31. Lanjut. Di sini kita menggunakan kas kecil. Kita di saldo ada 100 juta. Berarti kita di saldo ini tulis 50 juta, sorry. 100 juta. Lanjut lagi. Di sini di soal tertera ada 2 pelanggan, ada pelanggan cash yang menggunakan cash dan pelanggan non cash. Kita saldo awal dikosongin dulu karena apa? Karena di sini menggunakan perusahaan baru. Lanjut lagi. Pemasoknya, di sini kita menggunakan pemasok yang cash juga sama yang non cash. Lanjut lagi. Di sini kita menggunakan rata-rata. Informasi barang nanti kita lewat dulu. Kenapa? Nanti kita membuat list barangnya. Informasi itu juga lewat. Selesai. Kalau ini tampilannya udah kita input gitu. Itu membuat data perusahaan baru di Accurate. Dilanjut lagi sama pembuatan datanya. Kayak barang-barangnya. Boleh. Masuk ke daftar, ya di atas itu kan. Kita mengambil barang dan jasa, klik baru di kiri atas, baru. Nah, nomor barangnya kan barang biasanya B kan, B001. Nomor barangnya kita edit B001. Nah, keterangannya kita beras, kita beli beras nih gitu kan. Terus unitnya kan beras kan makanya persak kan, berarti sak tulisannya di situ. Terus di penjualan dan pembeliannya kita belum membuat udah pajak nih.
Kita buat kode pajak dulu. Bentar. Daftar lain, kode pajak. Baru, namanya tuh PPN, nilainya tuh 11%. Kodenya T. Keterangannya pajak pertambahan nilai. Ya, biasanya kalau akun pajak penjualan kan berarti PPN keluaran, ya. Terus pajak pembeliannya masuk PPN pemasukan. Oke. Ini kita harus membuat pajak dulu biar apa? Biar kita bisa ngeling tuh antara penjualan sama pembelian. Masuk lagi ke barang baru. Harga jualnya kita lihat dulu. Kode pajaknya tadi T kan? Kita kan buat T. Ini juga di T-in. Oke. Setelah ini kita ngaliin dulu pajak ke pembelian sama yang pemasok tuh. Daftar dulu kak. Daftar, masuk, pemasok, klik. Kita dipajakin dulu, dikaliin dulu. Termin pajak 1, ya, oke. Satunya lagi, termin pajak 1 PPN, oke. Sama penjualan juga kayak gitu. Pelanggan berarti pelanggan termin, oh bukan, berarti di penjualan pajak 1 makanya PPN, oke. Pajak 2 juga di penjualan PPN, oke. Seperti itu cara membuat pajak dan membuat daftar barang. Sekarang kita buat daftar barangnya lebih banyak ya. Gimana Mas Risa, coba diulangin. Baru, terus berapa, penjualan dan pembeliannya, harga, dan kode pajak, dan pembaruan. Oke, selanjutnya Mas Fuad, coba kita beli gula sebagai persediaan kita, gimana caranya? Oke. Jadi sekarang kita ke menu penjelajah, kita klik pembelian, terus ke pembayaran pembelian ya. Ke faktur pembelian dulu ya. Oke, terus kita bikin pemasok non cash atau cash. Oke, kita misalkan pakai yang pemasok cash ya. Nah, di sini ada invoice number ya. Oke, kasih dulu keterangan invoice number sama tanggalnya. Oke. Kasih keterangan baru ya, keterangan barang baru. Oke, di sini ada gula, beras, dan lain-lain. Contoh kita klik beras, kuantitinya berapa, harganya berapa. Oke. Di sini kita tambah lagi barang baru. Kuantitinya juga sama harganya juga. Oke, dari di sini tinggal simpan dan tutup. Di situ Oke, nah tadi kan kita udah bikin faktur pembelian ya. Karena kita pembeliannya secara cash, jadi langsung di lunasin. Nah ini keluar, terus kita klik bayar, amount-nya sesuai, bayar, simpan, dan tutup. Nah jangan lupa payment date-nya ya. Misalkan payment date-nya. Nah kalau ngeliat udah dibayar atau belumnya gimana, Dwi? di daftar pembelian, faktur pembayaran pembelian. Di sini ya faktur tanggal gitu. Di situ ada keterangan faktur kita membayarnya, tapi keterangan kalau kita mulai paid apa enggak kita dibatal dulu. Kayak tadi ya, itu. Udah paid artinya udah lunas. Karena kita udah bayar. Nah sekarang kita kan udah melihat cara
kita ngebeli barang ya. Sekarang gimana cara ngejualnya? Coba Ibu Ana. Kita pilih menu penjualan, terus pilih faktur penjualan, terus pilih pelanggan yang cash, kursornya belum tanggal, terus pilih baru, pilih barang yang akan dibeli, isi kuantitinya, dan kemudian isi harganya. Nah untuk pembayarannya juga sama ya guys ya, kalau misalkan udah dilunasin kita melihat ke penerimaan penjualan, terus kita ke receipt-nya karena tadi kan pelanggan cash, jadi kita cek yang di pelanggan cash. Ini ada keterangannya, ini yang harus kita mereka bayar ya. Jadi klik bayar, terus jangan lupa tanggalnya juga. Klik sesuai, simpan. Nah itu cara gimana kita transaksi antara penjualan, pembelian, dan cara pelunasannya. Terus di Accurate ada apa lagi, Dwi? Tolong dijelasin. di sini. Aku mau jelasin cara ngebayar gitu ya. Klik pembayaran buat kegiatan sehari-hari itu kan. Kita kan ada di kas kecil kita kasih memo nih, kita mau bayar apa gitu, kayak beban listrik, kita mau bayar listrik gitu kan, berapa gitu ya, memonya pembayaran listrik bulan Januari. Diklik, kita cari beban listrik atau biaya listrik biasanya, diklik. Oke. Nominalnya bayar berapa nih, kayak misal 500.000 gitu, 500.000, memonya kita samain atas sama bawah, kayak pembayar listrik bulan Januari, tinggal copy aja terus paste. Udah, terus kita klik amount-nya. Sudah 500.000, tinggal simpan tutup. Nah itu berlaku untuk pembayaran apapun ya guys. Jadi selain pembayaran listrik bisa kayak penyewaan gedung atau pembayaran gaji juga bisa. Terus kalau melihat hal yang udah kita lakukan selama 1 bulan, kita ngeliatnya di mana, Dwi? Untuk melihat apa yang kita sudah melakukan pembayaran atau pencatatan buku, kita melihatnya di buku besar, laporan keuangan. Terus kita buku besar lagi ke neraca saldo. Kita sort tanggal sama per tahunnya. Oke. Nah, ini nih. Ini adalah pencatatan neraca saldo kita, apa yang kita transaksiin di perusahaan baru kita. Ada persediaan barang dagang, kita membeli barang, PPN masukan, kita kan mengeluarkan PPN juga. Masuk ke kas bank, terus di pembayaran, terus info, lintas kecil, terus sesuai tanggalnya, sisi menunya, pembayaran, Penyesuaian pembayaran. betul. Terus biaya Biasanya akumulasi penyesuaian sama biaya gedung, biaya lain. biaya akumulasi perusahaan itu Senilai nilainya 60 juta.
Kelebihan. Atau bayaran itu. Terus simpan kan? Dapatnya belum atau? Dapatnya biaya ya? Biaya transaksi berulang. Iya. Sudah umum. Ya Farhan mau jelasin nggak? Ini masuknya ke sewa gedung. Dibayar di muka kan kemarin. Wah, sih. Baik doi tadi pas penjelasan Mas Krisna. Baik doi kedengaran banget. Ini masih ya? Dapatnya akumulasi, kreditnya tuh hutang atau beban. Itu debatnya. Akumulasi penyusutan gedung. Ada beban atau hutang. Ini aku kepada lain. Iya. Ini berlaku untuk penyusutan kantor juga sama. Jadi kalau debatnya akumulasi, penyusutan inventaris atau peralatan kantor, nanti kreditnya tuh beban atau hutang kayak gitu. Kita transaksiin berulang biar masuk kita nih gedung nih dipakai baru sebulan kan, sedangkan kita tuh sewa gedungnya di situ 3 bulan. Jadi kita checklist tuh di itunya dilaksanakannya. Oke, simpan dan tutup. Kita lihat lagi nih di buku besar laporan keuangan sama neraca lagi. Nah di sini kan udah ada nih, udah ada akumulasi ya, udah masuk. Nah, ini sedikit tentang QRF bisa kita simpulkan gimana Mas atau Mas Fuad manfaatnya dan penutupnya. Silakan. Ikut, Oke, suaranya. ikut. Oke, nah di sini ada beberapa manfaat dari penggunaan akurat ya, akuntansi. Nah, efisiensi pengelolaan keuangan, otomatisasi akurat mempermudah pencatatan transaksi yang menghasilkan laporan keuangan dengan cepat, kesalahan manual. Jadi input data otomatis meminimalkan biaya pembukuan. Kompatibilitas dengan aturan perpajakan, akurat selalu memperbarui agar sesuai dengan peraturan pajak terbaru di Indonesia, sehingga perusahaan lebih mudah dalam melaporkan pajak. Nah, selanjutnya sama Mas Farhan. Kelebihan dan kekurangan akurat, yaitu yang pertama kelebihannya itu fiturnya lengkap, terus user friendly, terus kompatibel dengan regulasi lokal, dan dukungan multi user dan biaya lebih terjangkau dibandingkan dengan software yang internasional. Dan kekurangannya itu masih ada keterbatasan pada beberapa fungsi custom report yang lebih spesifik dan memerlukan pelatihan bagi yang masih pengguna baru atau masih awam gitu. Kalau gitu kita berarti selesai sampai di sini ya kawan oleh semua ya. Terima kasih atas kontribusinya. Saya tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.